Shalom Bapak Ibu terkasih, selamat pagi dimanapun kita berada. Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk tetap hadir di setiap doa pagi hari ini. Mari Bapak Ibu terkasih, kita dengan penuh sukacita pagi hari ini, dengan nafas yang Tuhan berikan pagi hari ini, kita mengucap syukur atas kasih-Nya. Katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, dengan kerinduan hati kami. Amin. Katakan sama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapa, kami datang Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah kita takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Amin. Di hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan sama-sama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan, amin, ada bagiku. Katakan, tak usah kita takut, tak usah ku takut, sebab Tuhan beserta dengan kita. Amin. Tak usah kita bimbang, tak usah, karena Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tak usah kita cemas, tak usah, karena Tuhan penghibur kita. Amin. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyilah haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Ajaib Engkau, ajaib Engkau, Yesus Tuhan. Perbuatanmu mengagumkan, perbuatan kasih-Mu selalu ada bagi hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia segenap hati, kerinduan kami Engkau ada di hidup kami. Pagi hari kami menyembah-Mu, pagi hari meninggikan-Mu, Yesus. Haleluya, terima kasih, terima kasih Yesus. Mari jemaat terkasih, Bapak Ibu terkasih dimanapun kita berada, kita berdoa masing-masing, bersaat teduh masing-masing. Pergumulan hidup kita, apapun permasalahan hidup kita, mari sandarkanlah pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, terima kasih, teramat baik Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala doa-doa kami di hadapan Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan terus Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami. Haleluya, amin. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Sungguh besar setia-Mu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan. Amin. Hanya bagimu segenap pujian kami Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Lebih lagi katakan, sungguh besar setiamu Tuhan. Amin. Sungguh besar setiamu, oh nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Nyata di sepanjang hidup. Hanya darah-Mu Tuhan, Engkau layakkan kami Tuhan masuk di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Kehidupanku tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Tuhan, hanya Engkau. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya, selamanya kami tinggikan, kami agungkan, kami rindukan, kami sujud kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan melebihi segala-galanya Tuhan. Amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, mari kita belajar lagi pagi hari ini kebenaran yang pastinya akan membukakan mata rohani kita. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala. Mari saudara. Bapa dalam surga, kami tahu dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu, kami mau mendengar pesan-pesan dari Tuhan, agar kami selalu berjaga-jaga, sehingga tidak jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Makasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang marah, dan marahnya itu meledak-ledak dengan emosi, tidak dengan tulus, tidak dengan kekudusan, maka itu sebenarnya bisa dipakai iblis, bisa membuka celah kepada iblis, ya. Apalagi kalau itu dipertahankan terus, panas terus, seperti yang ditulis dalam Alkitab Efesus 4 ayat 26 dan 27. Saya bacakan ya. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27-nya jelas, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Seseorang yang marahnya itu tidak terkendali. Itu sama saja dengan memberi kesempatan kepada iblis. Gampang digunakan orang yang panas hati itu. Dahulu Kain membunuh Habel karena panas hatinya. Padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan. Kain, kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Ya. Hari ini juga sama, saudara. Kalau kita sampai marah berhari-hari, ya, itu sama dengan memberi kesempatan kepada iblis. Membuka celah. Iblis bisa masuk di sana. Makanya, marah yang disimpan itu kalau terus-menerus akan berubah. Berubah menjadi kepahitan, dendam, kebencian. Dari kepahitan, dendam, dan kebencian ini nanti akan muncul tuh fitnahan, dan lain sebagainya, tindakan-tindakan keberdosaan semua itu, ya. Dan Alkitab jelas, jangan beri kesempatan kepada iblis, ya. Nah, marah yang salah itu merusak hubungan dan jiwa kita rusak, ya. Itu sama dengan memberi kesempatan kepada iblis. Iblis itu ingin menghancurkan keluarga, ingin memecah belah di gereja, ingin menggelapkan hati seseorang tidak tahu kebenaran. Di gereja saja contohnya. Bisa saja roh jahat sedang bermanuver, membuat hati pelayan Tuhan panas satu sama lain, bisa. Dan kalau para pelayan Tuhan yang hatinya panas tidak segera padam panasnya, itu membuka celah kepada iblis. Supaya pelayanan banyak sandungan, jemaat lari karena mengira gerejanya tidak benar, ya. Macam-macam manifestasinya. Itulah sebabnya janganlah kita marah yang tidak benar, yang tidak perlu, yang bukan untuk kemuliaan Tuhan. Marahlah untuk yang kemuliaan Tuhan, ya. Jangan iri satu sama lain. Jangan ada fitnah di antara kita. Jangan, kita harus jaga kekudusan hidup ini, ya. Kalau tidak nanti pelayanan kacau, keluarga kacau, hatinya gelap, kan begitu. Jangan beri kesempatan pada iblis. Itu memberi kesempatan pada iblis ketika ada orang yang iri hati, ketika ada orang yang serakah, ketika ada orang di tengah-tengah pelayan Tuhan yang memecah belah. Itu keinginannya iblis. Saudara, jangan membuka celah. Makanya jangan pernah marah
yang tidak benar. Ya, marahlah yang benar. Ya, untuk itu kita perlu memeriksa motif hati kita di lubuk yang paling dalam. Tanyakan sesuatu sebelum kita bereaksi terhadap suatu masalah atau persoalan. Apakah nanti aku mengatakan ini itu demi kebenaran atau demi sakit hatiku? Apakah yang kukatakan itu sesuai fakta? Kalau tidak sesuai jangan dikatakan. Kalau sesuai fakta dites lagi apakah itu untuk demi kebenaran. Ditanya lagi apakah itu berdasarkan kasih. Kalau tidak nggak usah dilakukan. Ya, apakah demi harga diriku yang tersinggung? Jangan dilakukan itu, membuka celah kepada iblis. Kita harus bisa mengendalikan seluruh hidup kita. Makanya firman Tuhan tadi berkata, tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa atas natur dosa kita ini, dimatikan saja. Jangan beri kesempatan pada iblis. Celah. Manusia buka celah kepada iblis itu melalui natur dosanya. Natur dosa itu pintu masuknya si iblis. Kalau kita melayani natur dosa, sakit hati, pahit, iri hati, marah, yang tidak benar, terbuka itu pintunya, iblis masuk. Memanfaatkan keadaan yang ada. Ya. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 19, hendaklah kamu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Ya, kadang yang perlu itu bukan berbicara, tetapi diam, berdoa, mendengarkan. Kadang-kadang begitu. Jangan banyak bicara, banyaklah mendengar. Bukankah nasihat itu nasihat dari firman Tuhan? Ya. Serahkanlah segala emosi kita sama Tuhan. Jangan emosian hidup itu. Ya, jangan memendam kemarahan, kekecewaan, luka batin. Buat apa? Semua itu tidak ada gunanya selain membuka celah kepada iblis. Makanya Tuhan Yesus menjadi role model atau teladan yang abadi untuk kita semua. Tuhan Yesus memang marah, tapi marah terhadap dosa. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi orang yang berdosa. Tuh, beda kan? Ya. Di kayu salib Tuhan Yesus bahkan tidak membalas kemarahan dengan kemarahan, tetapi dengan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuh, luar biasa kan? Sehingga kepala prajurit di sampingnya menjadi percaya, dia ini anak Allah. Sesungguhnya dia anak Allah. Coba. Jadi kita harus bisa memiliki marah yang benar. Buang marah yang tidak benar. Puncak kemarahan itu sebenarnya kita harus tegas terhadap dosa. Marah terhadap dosanya. Namun mengasihi manusia. Begitu. Jangan marah gara-gara diri sendiri tersinggung, pahit dan sebagainya. Itu marah yang berdosa itu. Ya, jadi kalau seseorang marah tak terkendali, marah yang salah, itu sama dengan membuka celah kepada iblis, membuka kesempatan kepada iblis. Jangan pernah marah yang salah. Kalau kita marah, janganlah berlebihan. Jangan disimpan sampai besok. Banyak orang menyimpan marahnya berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di depan orangnya gak masalah, padahal di hatinya dia kesel sama. Ya, Alkitab tidak pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata jangan marah, tidak. Tetapi marahlah dengan benar. Artinya kalau engkau marah, janganlah berbuat dosa. Marahnya harus yang memuliakan Tuhan untuk kebenaran. Marah yang membangun, bukan yang menghancurkan. Begitu, ya. Ini kiranya bisa mengubah mindset setiap kita. Sebab banyak orang itu terpengaruh filsafat dunia. Gak boleh marah gitu. Salah, saudara. Kalau kita harus marah, tapi marah yang benar. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua dicerahkan bahwa kami harus marah, tapi marah yang kudus.
dan tidak boleh berlebihan. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Tuhan sendiri yang memberkati gerejamu ini. Tuhan sendiri yang memberkati hambamu ini. Tuhan sendiri yang memberkati para pelayan Tuhan dan juga seluruh jemaat. Terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.